Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sundawa, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Masyarakat. Di sini saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Sumatera Utara yang berjudul Asal Mula Danau Toba dan Pulau Samosir. Alkisah, pada zaman dahulu kala hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Ia adalah seorang yatim piatu yang sehari-hari ia bekerja di ladang. Dan sesekali ia mencari ikan di sungai yang letaknya tidak jauh dari gubuk tempat ia tinggal. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, Toba pergi memancing ikan. Ia berharap mendapatkan ikan yang besar agar bisa ia jadikan lauk untuk ia makan. Selang berapa lama ia melempar kail ke sungai, mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembira hati Toba ketika meraih tali pancingnya dan mendapati seekor ikan yang besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan hasil pancingannya itu. Ikan yang aneh, gumam Toba. Seumur hidupnya belum pernah dilihatnya ikan seperti itu. Warna ikan itu kekuningan dan sisik-sisiknya kuning keemasan. Ketika Toba melepaskan mata kail dari mulut si ikan, tiba-tiba si ikan tersebut menjelma berubah menjadi seorang perempuan yang berwajah cantik. Toba pun terheran-heran melihat keajaiban ini. "Tuan, aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya, dan aku bisa kembali ke wujud asliku karena Tuan telah memegangku," kata sang putri ikan tersebut. Dan Toba pun memperkenalkan namanya, begitu pula dengan perempuan cantik itu. "Perkenalkan, namaku Putri, Tuan." Beberapa lama kemudian, Toba pun mempunyai rasa kepada Putri dan menyatakan keinginannya untuk mempersunting Putri untuk dijadikannya sebagai istri. Putri pun bersedia menjadi istri Toba dengan syarat Toba harus menutup rapat-rapat siapa Putri sebenarnya. Dan Toba pun menyanggupi syarat tersebut, dan pada akhirnya mereka berdua menikah dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Samosir. Beberapa tahun kemudian, Samosir pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Tubuhnya pun kuat, namun sayangnya dia pemalas dan nakal. Bahkan untuk sekedar mengantarkan makanan dan minum untuk ayahnya pun ia kerap menolak. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya di ladang. Dengan malas, Samosir membawa makanan dan minuman itu ke ladang. Di tengah-tengah perjalanan, Samosir merasa sangat lapar dan ia pun berhenti untuk memakan makanan tersebut. Dan ia sisakan sedikit untuk ayahnya. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanan menuju ladang. Setelah setibanya ia di ladang, Samosir memberikan makanan dan minuman itu kepada ayahnya. Namun ketika dibuka, Toba terperanjat kaget saat melihat makanannya hanya tersisa sedikit. "Mengapa makanan dan minuman hanya tersisa sedikit?" tanya Toba dengan wajah kesal. "Tadi di jalan aku merasa lapar, jadi aku makan makanannya, dan itu aku sisakan sedikit makanannya," jawab Samosir tanpa merasa bersalah. Seketika kemarahan Toba pun memuncak. "Dasar anak tidak tahu diuntung, dasar anak keturunan ikan." Samosir pun terkejut dan berlari ke rumah untuk menemui ibunya. Dan Samosir menceritakan umpatan dan cacian sang ayah kepada ibunya. Mendengar itu, ibu Samosir merasa sedih. Ia tidak menyangka jika suaminya telah melanggar sumpah tersebut. Dengan perasaan sedih, Samosir dan ibunya saling berpegangan tangan. Dan dalam sekejap keduanya menghilang entah kemana. Keajaiban pun terjadi. Di bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya itu muncul semburat air yang sangat deras. Air itu terus keluar tiada henti, semakin lama semakin besar semburannya.
Dan dalam waktu cepat lembah dan tempat tinggal Toba pun tenggelam dan tempat tersebut membentuk sebuah danau yang sangat luas. Kemudian penduduk sekitar menamai danau tersebut dengan nama Danau Toba. Adapun pulau kecil di tengah-tengah danau itu disebut Pulau Samosir. Pesan moral yang dapat saya ambil dari cerita ini, jangan pernah sesekali kita mengingkari janji yang telah kita buat. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.